Shalom, saya atas nama Lilio Melesna dari kelas B semester 6. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan agama Kristen. Yang pertama, arti pendidikan. Pendidikan adalah memberi pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, namun akan dibutuhkan pada masa dewasa. Jadi pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian arti pendidikan agama Kristen menurut beberapa ahli. Di sini saya memilih 3 ahli, yaitu Hieronymus, Agustinus, dan Martin Luther. Yang pertama, menurut Hieronymus, tujuan pendidikan adalah mendidik jiwa sehingga menjadi bait Tuhan. Yang kedua, menurut Agustinus, pendidikan bertujuan untuk mengajar orang agar melihat dan hidup bahagia. Yang ketiga, Martin Luther, pendidikan bertujuan untuk membimbing warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Dapat disimpulkan, PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab dan berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam semua aspek kehidupan yang berpusat pada Kristus dan guru agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Kemudian hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat PAK merupakan usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan anak agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Baik, ada juga tujuan PAK. Yang pertama, tujuan umum, yaitu mendewasakan para murid Kristus. Yang kedua, secara pengertian tujuan PAK terdiri dari membangun kerajaan Allah dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, membangun kerajaan Allah dalam teologi kontemporer. Yang ketiga, secara iman Kristen, tujuan PAK terdiri dari iman sebagai kepercayaan, iman sebagai keyakinan, dan iman sebagai tindakan. Landasan teologis PAK terdapat dalam 3 kitab, yaitu dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-9 yang berbunyi, Allah memerintahkan umatnya untuk mengajarkan tentang kasih Allah kepada anak-anak dan kaum muda. Yang kedua, dalam Amsal 22 ayat 6, yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang ketiga, dalam Matius 28 ayat 20, amanat agung kepada tiap orang percaya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan mengajarkan tentang kasih Allah. Adapun manfaat pendidikan agama Kristen. Yang pertama, gereja dapat menyampaikan Injil kepada anak dan pemuda. Yang kedua, anak merasa bahwa pendidikan umum dan agama bukanlah 2 hal yang tidak berhubungan, tapi berhubungan. Yang ketiga, PAK di sekolah membantu gereja dalam tugas PAK. Dan yang keempat, agama mulai menempatkan dirinya sebagai bagian mutlak dari kebudayaan segenap rakyat. Adapun subjek pendidikan agama Kristen terdiri dari 3, yaitu gereja. Yang pertama, gereja memegang peranan penting dalam mengajarkan PAK. Yang kedua, itu keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab dalam mengajarkan PAK kepada anak-anak. Dan yang ketiga, sekolah. Undang-undang mewajibkan adanya pendidikan agama di sekolah. Demikian dari penjelasan saya mengenai arti PAK dan hakikat pendidikan agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Salam.